Oke, buat teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Julo, ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami dan kira-kira apa saja sih yang harus teman-teman persiapkan ketika teman-teman gagal bayar di aplikasi Julo. Oke, kalau kita ngomong-ngomong soal gagal bayar, hal pertama yang pasti teman-teman tanyakan adalah apakah Julo ada DC lapangannya atau tidak. Ya, itu udah pasti paling pertama kali ditanyakan. Oke. Berdasarkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman semua yang gagal bayar, kita bisa menyimpulkan ya, Julo itu ada di si lapangan karena memang faktanya ada beberapa orang yang ya bisa lumayan banyak ya yang didatangin di si lapangan. Namun ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, bahwa Julo juga mempunyai keterbatasan untuk menyebarkan desi lapangan ke berbagai wilayah atau berbagai kota. Jadi sudah jelas ada beberapa kota yang ada dan juga ada beberapa kota yang tidak ada. Yang jelas Jabodetabek itu sudah pasti ada, cuman memang Julo itu gak begitu banyak ya, tidak begitu banyak untuk DC lapangan yang tersebarnya. So kalian gak perlu takut sebenarnya kalau DC bakal datang ke rumah kalian atau tidak. Karena yang di Jakarta pun juga ya lebih dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan telat bayar, ada beberapa yang masih belum didatengin kok, itu masih banyak. Artinya apa? Ya kalau nggak yang galbe banyak, berarti DC-nya yang kurang banyak ya. Cuman informasi ini tidak bisa teman-teman jadikan acuan bahwa oh besok di kota ini bakal banyak, oh sekarang di kota ini ada, tapi belum tentu bulan depan ada. Karena kan DC itu adalah semacam karyawan juga, SDM juga yang harus dibayarkan oleh Julo. Nah kalau Julo cash flow-nya berantakan, mau bangkrut misal ya bukannya mendoakan, tapi kalau mau bangkrut, pasti ada sesuatu hal yang harus kalian ketahui bahwa otomatis dia akan mengurangi pihak DC ya. Karena DC kebanyakan pakai pihak ketiga, outsource ya. Jadi mereka lebih mudah untuk membatalkannya teman-teman. Oke, mengingat hal seperti ini, berarti kita sudah tahu bahwa gak usah terlalu takut dengan yang namanya DC lapangan ya. Mau datang atau tidak, mereka ini DC legal kok, pinjol legal kok, pasti akan mengikuti aturannya. Tidak boleh menagih dengan kasar, tidak boleh menagih dengan ancaman, dan tidak akan ada kekerasan fisik apapun. Ya, kalaupun teman-teman diancam penjara dan lain sebagainya, itu berarti oknum DC tersebut tidak tahu atau memang sengaja melanggar aturan yang berlaku. Dan ini bisa teman-teman laporkan. Ya, klise bang, laporin percuma, nggak bakal didengar. Tapi gini loh teman-teman ya. Banyak teman-teman yang memang di luar sana itu putus asa, wah udah males bang, saya lapor-laporin nggak pernah ditanggepin, nggak pernah didengar. Cuman ya kembali lagi ya, kalau kita tidak melapor, kalau teman-teman yang lain semua tidak melapor, ini bakal terus-terusan kayak gini. Dari mana pemerintah atau pihak-pihak terkait menyadari bahwa ini memang sebuah hal yang bermasalah terkait penagihan-penagihan yang jelek seperti ini. So, buat kalian, sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan oleh DC, wajib teman-teman laporkan ya. Ini untuk kebaikan bersama aja. Masalah soal DC kita anggap beres. Sekarang kita akan bahas masalah bunga dan denda. Ya, memang ada bunga dan denda dan itu memang terkesan gede banget. Ya, tapi mereka masih sesuai aturan dengan OJK sih. Nah, apakah kalau misalnya kita ada telat bayar atau gagal bayar, misalnya kita bang saya kurang 2 kali doang nih dari total 12 kali, itu apakah DC bakal datang, apakah bakal ditagih dengan gencar? Tetap bakal akan ditagih dengan gencar ya. Jadi masalah untuk mikirin denda atau tidak tergantung sih, kalian mau ada gambaran nggak sih mau dilunasi kapan? Nah kalau ada gambaran kapan mau pelunasannya, mungkin kalian perlu perhitungkan. Tapi kalau tidak, nggak usah, percuma, nggak usah diperhitungkan, kita pasrahin aja. Nah sekarang adalah yang selanjutnya, teman-teman pernah menyepakati nggak auto debit ke tabungan? Kalau pernah, berarti nanti akhirnya uang kalian begitu ada di tabungan akan langsung ditarik di auto debit oleh Julo melalui Bank BCA contohnya. Kalau memang tidak pernah, ya aman. Tapi kalau pernah, lebih baik kalian tarik aja uang di bank kalian, pindahin ke bank yang lain ya. Itu biasanya ada kok. Jadi teman-teman kalau dulu daftar menyantumkan email, cek email banking kalian juga ya. Lihat, pantengin email. Karena biasanya ada peringatan sih. Sebelum di auto debit itu ada peringatan. Jadi nggak perlu takut ya. Intinya kalau kita lagi galbay, kita ya lebih teliti aja terkait informasi yang masuk ke kita gitu ya. Itu akan membuat diri teman-teman akan lebih nyaman dan lebih tenang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.